Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang kami hormati dan kami muliakan, para pejabat Kementerian SDM yang saya hormati, ada Pak Wamen, semua dirjen ada Pak, ada Inspektur Jenderal Pak Bambang, Sekjen, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, lengkap ini gitu. Sekaligus saya perkenalkan ada Dirjen baru, Dirjen Gakum, Pak Jeffrey. Coba Pak Jeffrey berdiri. Ya, nih, Dirjen Gakum dari Jaksa. Jadi kalau besok banyak yang akan diselesaikan dengan secara seksama, ya itu pasti akan diselesaikan. Teman-teman dari Pertamina sama PLN ada ya? Ya, yang oh ya, saya hormati. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, merujuk pada keputusan yang tadi sudah diketok palu rapat kita 30 menit, maka saya pikir saya akan berbicara tentang intisari-intisari aja. Karena jauh hari sebelumnya sudah dilakukan rapat-rapat teknis dengan SKK Migas, dengan Dirjen, dengan Sekjen, yang saya mempunyai keyakinan dan pasti kita sepaham bahwa secara substantif, secara proses, itu sudah dilalui sebagaimana mestinya. Dan kajian-kajian teknis pun sudah dibicarakan sebelumnya. Dan atas dasar itu, karena ada 3 substansi yang akan kita bahas hari ini tentang asumsi makroekonomi kita, khususnya di lifting, kemudian ICP, kemudian subsidi dan kuota terhadap pemakaian BBM maupun LPG. Maka izinkan saya untuk menyampaikan, kami mengusulkan dalam rapat yang terhormat ini untuk ICP kita pada RPBN tahun 2026 di kisaran sekitar 60 sampai 80 dolar per barel. Hal ini Ketua, kami lakukan atas dasar realisasi ICP pada bulan Januari sampai dengan Mei sebesar 70,5 USD per barel, dengan rata-rata ICP bulan Mei sebesar 62,75 per barel dan bulan Juni sebesar 69,33 USD per barel. Dan ini sudah dimasukkan angka di mana terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kita tahu bahwa 30% lebih suplai minyak dunia ini dari Timur Tengah, dan ketika terjadi gejolak politik yang ada di Timur Tengah, itu berdampak sampai dengan pernah angka tembus di atas 80 dolar per barel. Yang berikut Ketua, kami juga menyampaikan bahwa beberapa faktor lain dari beberapa lembaga-lembaga dunia, kemudian Kementerian Energi yang ada di Amerika, kemudian di Timur Tengah, kita juga melihat bahwa mereka akan memperkirakan harga minyak dunia pada 2026 sekitar 55 sampai 58, bahkan ada sampai dengan 67 USD per barel. Nah, ini terjadi karena pertama, sekalipun terjadi perang, supply and demand itu pasti akan mempengaruhi harga minyak dunia. Sekarang di beberapa negara terjadi oversupply. Sementara permintaan itu landai. Kenapa landai? Karena memang terjadi pertumbuhan ekonomi global yang tidak juga menggembirakan, terlalu menggembirakan. Bahkan terjadi koreksi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian maka permintaan terhadap minyak itu tidak juga terlalu maksimal. Di saat bersamaan produksi minyak di negara-negara penghasil minyak itu tidak pernah diturunkan, naik terus. Jadi ini harus terjadi keseimbangan antara supply and demand. Yang kedua, kami juga menyampaikan lifting minyak, gas dan bumi. Pimpinan kami melaporkan bahwa dalam era APBN kita di 2025, lifting kita ditetapkan sekitar 605.000 barel per day.
target realisasi kita di 2024, realisasi itu kurang lebih sekitar 580.000 barel per day. Dengan melihat perkembangan yang ada, hasil kerja keras kita semua, baik Komisi 12, pimpinan dan anggota, kemudian tim yang ada di kami, dan seluruh kementerian yang terkait, alhamdulillah insya Allah bisa kita menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak kita sampai dengan 605.000 barel di akhir Desember 2025. Ini memang kerjanya kerja total football. Namun saya harus jujur menyampaikan bahwa fundamental kita di 2026 untuk menuju 2026 ini butuh konsentrasi dan kerja ekstra. Kenapa? Karena incline-nya itu kan diperkirakan sekitar 10-15%. Nah di 2026 di samping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada. Maka atas dasar itu kami mengusulkan kepada Komisi 12, karena kami sudah memutuskan dalam RKP, tapi saya akan mengikuti perkembangan masukan dari fraksi-fraksi. Kami persilakan nantinya lifting minyak bumi kita rencanakan sekitar 605 sampai 610.000 barel per day. Namun apabila ada perkembangan dari rapat kita hari ini, saya persilakan saja selama kita sama-sama memutuskan dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Apalagi ini kan saya berpendapat masih pembahasan awal dan masih ada pidato presiden. Setelah itu kita akan bahas lagi nanti di penetapan. Jadi ruangnya masih sangat banyak sekali. Jadi hari ini kita mencoba untuk bagaimana menggali semua pikiran-pikiran cerdas dari kita dalam rangka memberikan kontribusi kita kepada negara. Kemudian gas bumi kita memperkirakan untuk merencanakan sebesar 963 sampai dengan 1.017.000 barel setara minyak per hari. Nanti untuk gas. Untuk produksi minyak, beberapa K3S melebihi target year to date terhadap APBN. K3S tersebut adalah ExxonMobil Cepu, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan Saka Indonesia Pangkah Ltd. Tapi memang Pertamina kita harus genjot lagi, karena saya lihat di K3S yang lain lagi kita dorong, nanti kami bersama Pertamina nanti kita akan melakukan pemetaan lagi. Sementara untuk produksi gas, K3S yang melebihi target adalah BP Brau, Medco, Gresik Ltd, Eni, Sepinggang, PT Pertamina Hulu Mahakam, Haskia di Madura ya. Kemudian Kangean Energi, Medco, Malaka. Nah, memang pimpinan kalau kita mau lihat antara lifting kita antara minyak dan gas, gas ini alhamdulillah akan melebihi target daripada APBN. Dan di gas. Minyak memang otak saya sekarang di minyak aja, lifting terus. Saya sekarang sebelum mau tidur itu mikir bagaimana lifting naik. Makanya saya ngomong gas pun larinya ke minyak gitu. Apalagi target Bapak Presiden ini kan harus swasembada energi, mengurangi impor. Dan memang pimpinan perbedaan antara swasembada pangan dan energi ini berbeda. Kalau pangan itu cukup ada duit, ada lahan, ada pupuk, 3 bulan ada hasil. Tetapi kalau energi, ada duit, ada teknologi, ada wilayah kerja, nanti tunggu 3 tahun baru lihat hasilnya. Syukur kalau ada. Kalau nggak ada ya itu. Makanya kita di Kementerian SDM itu di samping kerja keras, kerja cerdas, tapi juga harus kerja dengan doa. Karena kalau Allah tidak membukakan pintu jalan untuk sumber daya alam ini muncul, itu susah. Jadi memang perbedaan antara pangan dan energi di situ. Tapi memang biasanya Pak Presiden kasih partai yang berat-berat untuk mengurus yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan kasih aja ringan-ringan kira-kira.
Masuk barang itu. Dapat kami sampaikan pula bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025 produksi minyak bumi mencapai 602.000 barel sampai dengan bulan Juni. Jadi kita kemarin baru resmikan tambah 30.000 barel per day. Maka kemudian kalau kita combine dengan target sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan, tapi kemarin baru kita legalkan. Jadi perlu saya luruskan pimpinan, bahwa jangan sampai ada salah kutip teman-teman lain, bahwa sumur-sumur masyarakat yang kita legalkan itu adalah yang sudah terjadi pada masa lampau. Yang sudah terjadi tapi dijual kepada pembeli yang mohon maaf aturan mainnya belum ada. Itu yang kemarin kita legalkan. Jadi jangan sampai dibilang bahwa ini untuk ke depan dibuat begitu lagi. Memang sekarang ini tukang goreng banyak soalnya. Jadi aku harus sampaikan apa adanya aja. Kemudian produksi gas mencapai 6.786.000 kaki kubik per hari. Year to date atau setara dengan 1.211.000 barel setara minyak per hari. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, menyangkut dengan cost recovery hingga bulan Mei 2025 sebesar 3,6 miliar atau 42% dari target APBN, di mana target APBN kita sekitar 8,5 miliar US dollar. Sedangkan outflow untuk 2025 8,2 miliar USD, maka RAPBN 2026 cost recovery diusulkan sebesar 8,5 sampai 9,35 USD. Volume BBM bersubsidi LPG, usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 19,5 sampai 19,28 juta kiloliter. Dengan rincian minyak tanah 0,52 sampai 0,54 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,53 sampai 18,74 juta kiloliter. Kami laporkan pimpinan sebenarnya kalau untuk impor solar, kalau di 2025 kita akan konversi ke B50, insya Allah kita tidak akan impor lagi. Tetapi dengan catatan produksi kita tidak boleh turun. Dan kita konversi ke B50. Itu catatannya. Tapi kalau kita masih tetap di B40, maka masih ada selisih antara konsumsi dan produksi minyak kita dalam negeri. Jadi mungkin kita masih impor sedikit. Kemudian untuk LPG diusulkan volume LPG 3 kg pada APBN tahun 2026 sebesar 8,31 juta metrik ton. Itu untuk LPG. Kebijakan volume BBM bersubsidi dan LPG 3 kg pada tahun 2026 yaitu melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Ini untuk LPG, perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam perpres, kita tentukan aja satu harga. Supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Yang berikut tentang minyak solar, diusulkan 1.000 per liter tentang subsidinya sama dengan sebelumnya. Saat ini harga ekonomi minyak solar sebesar Rp10.343 per liter, sedangkan harga jual eceran Rp6.800 per liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, mikro, pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjadi harga jual eceran minyak solar. Subsidi listrik
usulan subsidi listrik dalam RAPBN 2026 sebesar 97,37 triliun sampai dengan 104,97 triliun. Dengan asumsi ICP sebesar 60 sampai 80 USD per barel, nilai tukar sebesar 16.500 sampai 16.900 dolar. Tingkat inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5%. Selain itu, volume penjualan listrik ditargetkan sebesar 81,56 TWh dan jumlah pelanggan subsidi sebesar 44,88 juta pelanggan. Sebaran usulan subsidi sebesar 97,37 sampai 104,97 triliun terdiri dari golongan pelanggan R1 450 sebesar 43,1 sampai 47,1, R900 sampai dengan 21% sampai dengan 21 sampai 21,1%. Bisnis kecil seperti percetakan dan gudang swasta sebesar 19,7 sampai 19,9%. Industri kecil seperti pabrik garam dan pabrik kopi 7,6% sampai 7,8%. Pemerintah seperti kantor kepala desa 0,4 sampai 0,5%. Kepala desa juga kita kasih subsidi ini. Jadi yang kasih subsidi desa-desa itu negara, bukan koperasi. Gitu. Lainnya 0,7 sampai 0,8. Volume penjualan listrik 2026 lebih tinggi dari 2025. Baik volume di APBN 2025 sebesar 73,13 TWh maupun pada perkiraan outlook sebesar 76,63 TWh. Jumlah pelanggan subsidi tahun 2006 juga lebih tinggi dari perhitungan APBN 2025 sebesar 42,8 juta pelanggan dan dari perkiraan outlook 2025 sebesar 43,43 juta pelanggan. Hal ini diakibatkan oleh tambahan pelanggan bersubsidi integrasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan SDM dan PT PLN dalam permohonan pelanggan baru. Hal ini juga sering dengan adanya program bantuan pasang baru listrik. Saya pikir yang lain-lain tidak perlu saya bacakan, pimpinan. Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2026 yaitu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak seperti rumah tangga miskin dan rentang mendorong transisi energi yang lebih efisien. Pimpinan mengakhiri sambutan laporan kami menyampaikan bahwa kami kemarin sudah rapat sama Bapak Presiden. Kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik. Ya. Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Pak Presiden, mungkin dari sekian menteri di anggota kabinet Bapak ini, mungkin salah satu menteri yang lahir di desa dan cuma pakai lampu pelita, itu saya. Saya SD sampai SD nggak ada listrik. Oh, nggak ada petromak itu orang kaya di kampung itu. Itu kita pakai itu loh. Kaleng susu, ya. Pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar bangun pagi di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau nggak mandi pasti kelihatan hitamnya. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi besar Bapak Presiden tentang swasembada energi. Jadi energi ini harus juga dirasakan di desa-desa. Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. 10.000. Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal dirutnya cuma satu gitu, nggak rubah-rubah. Jadi oke, data mereka ini mungkin yang up to date, sayanya yang tidak laporkan. Tapi prinsipnya begini. Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari
ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal aja yang kita pakai. Nah, nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkyu. Nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas. Nah, saya minta nanti partisipasi teman-teman Komisi 12 karena representasi rakyat kan adalah bapak-bapak, bapak ibu ini. Ya, jadi mana-mana yang harus kita lakukan tetap harus sinkron dengan roadmap yang akan kita lakukan. Untuk urusan ini saya pikir pasti semua setuju ya. Ya, memang namanya saya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya akan selalu bersama-sama bapak-bapak lah untuk urusan rakyat ini. Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa untuk kemudian ini kita akan letakkan pada kerangka yang baik, benar, dan tepat. Sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah lewat arahan Bapak Presiden. Saya pikir itu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12. Saya pikir kalau ada pertanyaan kami akan jawab sesingkat-singkatnya, tapi kalau tidak ada untuk kita putuskan juga jauh lebih baik. Saya kembalikan waktunya kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri atas paparannya. Bapak sekalian, memang kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kinerja daripada Kementerian SDM sangat baik dan sinergi dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden.